Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu Haleluya. Bersyukur kalau kita pagi hari ini boleh datang bersama-sama ke rumah Tuhan untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita masing-masing pribadi ambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Berterima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Engkau yang menilik setiap kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kami fokus kepada Tuhan yang hidup buat setiap kami. Biarlah kami fokus kepada Tuhan sebagai juru kehidupan kami. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang
dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dari awal katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Engkau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi ini, Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat, Tuhan dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita percaya hadiran Tuhan atas hidup kita. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait. Kami percayakan kehadiran-Mu Tuhan atas hidup kami. Saat umat mencari wajahnya, Kami berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Engkau dekat, Tuhan mau dekat dengan amin Tuhan. umatnya Di setiap kami umat-Mu Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya,
bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadiratmu Tuhan memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemai. Sekali lagi katakan hadiratmu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu atas hidup kami. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami umat-Mu, penuhi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak. Mari coba kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya mari lebih lagi hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Amin. Memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin Tuhan. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Oh,
memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu kepada Bapak Kepala hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh kami memuji memuliakan Engkau ya Bapa, yang di dalam nama Yesus Kristus kami boleh memuji menyembah, meninggikan dalam ibadah kecil ini, sehingga kemurahan-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga turunlah atas kami sekalian sukacita, kekuatan, kebaikan, kemurahan, damai sejahtera Tuhan menyertai ibadah ini. Kemuliaan Tuhan nyata di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus diberkati. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan salam-salaman, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya pagi ini ada sukacita, amin. Amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangan kita. Yang lebih lagi bersukacita, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Mari bersama-sama bersukacita. Lebih lagi katakan sama-sama. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu, amin. Ku percaya Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara setiap kami Tuhan, dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sukacita, kekuatan, haleluya. Tuhanlah kekuatan buat setiap kita, dan dialah Mazmur buat setiap kita. Siap-siap katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Siap-siap lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sukacita, kekuatan, kekuatan. Berikan tepuk tangan yang paling indah bagi Allah kita. Yeah. Mari lebih lagi ingat kasih Tuhan atas hidup kita. Dia yang setia, Allah yang berkorban buat setiap kita. Oh ya Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pendamai yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Sama-sama katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh ya Tuhan, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Kita
percaya pengorbanan atas hidup kita. Kasih-Nya yang luar biasa atas setiap kita semua. Oh ya Tuhan, kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Dengan iman kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, ya, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan ingat kasih-Nya, oh ya Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tuhan datang bukan sebagai hakim, Tuhan datang sebagai penyelamat setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun kesakitan yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa kasih Tuhan, bilur-bilur Tuhan yang akan menyembuhkan setiap kita. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ingat kasih-Nya yang, dengan iman katakan pujian ini. Ingat kasih-Nya, engkau yang mengalami sakit penyakit, dengan iman katakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan luka. Ingatkan salib-Nya Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus. Lebih lagi dengan iman kita katakan, ingat kasih-Nya Tuhan, kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan kasih Yesus, oh, kasih Yesus. Katakan
Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus, sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan iman kami terima kasih-Mu Tuhan. Dengan iman kami kuasa bilur-bilur darah-Mu. Oh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita percaya akan kasih Tuhan. Kita percaya akan penyelamatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau bulan ini kita juga boleh mengawali dengan perjamuan kudus. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Kalau kita bisa masih datang ke rumah Tuhan, itu semuanya karena penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari lebih lagi siapkan hidup kita. Lebih lagi. Walaupun terkadang kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk kami boleh mengingat kasih-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Walaupun terkadang kami tidak mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Tapi ajar kami untuk kami percaya Tuhan. Dengan iman kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Amin. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan sama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku. Terus saja kami berharap kepada-Mu Tuhan.
atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tunda untukku. Lebih lagi katakan, oh ya Tuhan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, oh ya Tuhan, atas kenyataan hidup, oh ya Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya sedikit bersaksi. Kalau mungkin boleh apa yang kita alami hari-hari ini, bahkan kita mungkin punya rencana, kita mungkin punya satu pengharapan di dalam Tuhan, tapi semuanya itu tidak bisa kita alami. Kejadian minggu lalu menjadi sebuah ujian dalam kehidupan saya, kehidupan kami keluarga. Jujur, Sabtu yang lalu anak kami sempat mengalami satu kejadian yang bagi kami itu tidak mungkin terjadi, Tuhan. Karena jujur, anak saya Tristan dia harus kejang dan dia harus mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Mungkin bagi kami itu adalah satu hal yang Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memegang kehidupannya, maaf, mungkin anak kami tidak ada. Mungkin sama halnya juga setiap kita yang mungkin hari-hari ini mengalami atau mengharap kesembuhan yang dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita juga mengharap keterbukaan, jalan terbuka dari Tuhan, tapi tidak kita lihat. Satu hal yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita adalah teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan. Bahkan kami tidak pernah memandang bahwa anak kami harus 2 tahun harus minum obat. Harus 2 tahun mengonsumsi obat. Saya berkata, Tuhan, apakah ini yang harus dilakukan? Tuhan, kadang-kadang kita berteriak, Tuhan, apakah ini yang harus kami alami? Tapi sekali lagi Tuhan berkata kepada setiap kita semuanya, Ku percayalah kepada kasih-Ku. Walaupun engkau tidak bisa melihat rencanaku dalam hidup, tapi dengan iman percayalah, aku tidak akan pernah mengecewakan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya dengan iman, mari katakan pujian ini. Walau ku tak dapat melihat, ajar kami Tuhan terus melihat rencana semua rencana-Mu Tuhan. Ajar kami terus berharap kepada-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Ajarku terus berharap Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untuk. Mari cuma kita berdiri bersama-sama, katakan walaupun ku tak dapat melihat Tuhan, walau ku tak dapat melihat, oh ya Tuhan, semua rencana
rencana-Mu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh ya Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami diajar Tuhan untuk mempercayai segala sesuatu dalam kehidupan kami dengan iman. Nah, saat ini kami mau belajar iman yang lebih dari sekedar orang-orang beriman. Hamba-Mu yang sungguh tidak ada gunanya ini mohon kuat kuasa, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran dari Tuhan, membangkitkan semangat, ada kuasa Tuhan dinyatakan, dan kami boleh mengubahkan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Demi dan dalam nama Yesus Tuhan, berbicaralah, kami mendengarkan untuk melakukannya. Haleluya, amin. Ya. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudara. Terima kasih tim pelayanan yang luar biasa, bersyukur untuk ibadah raya yang kedua ini. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak dan Saudara. Ya, sekali lagi shalom, puji Tuhan. Ya, ini memasuki minggu pertama bulan Oktober. Daniel pasal 1 kita mau belajar bersama-sama berkenaan dengan iman yang mengagumkan, ya, atau iman yang menakjubkan. Saya membaca dari beberapa ayat Daniel pasal 1 ayat yang ke 17 sampai dengan ayat yang ke 21. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka. Didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang bijaksana dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah Bapak, Ibu, dan Saudara. 4 orang yang mengubah dunia 2750 tahun yang lalu itu benar-benar dicatat dalam Alkitab. Bagaimana Daniel, Misael, Hanaya yang disebutkan di situ dengan nama yang baru, Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego,
4 pemuda yang dibuang dari negeri kelahirannya, 4 pemuda yang dipisahkan dari kedua orang tua dan saudara-saudaranya, 4 pemuda yang tidak bisa secara bebas menentukan masa depannya karena ia bersama seluruh bangsa Yehuda dibuang ke Babilonia. 4 pemuda Sadrah, Mesak dan Abednego adalah orang yang diakui raja di Raja Nebukadnezar sebagai orang-orang yang memiliki 10 kali lipat tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan seluruh negeri jajahan waktu itu. Nebukadnezar menjajah sekitar 1/3 bagian dunia. Bagaimana iman Daniel dan kawan-kawan ini bisa begitu menakjubkan? Bapak, Ibu dan Saudara, yang pertama, silakan kita bisa melihat di situ. Ya. Bagaimana Daniel, Sadrah, Mesak dan Abednego bahkan diberi kesempatan menjadi pejabat tinggi di Babilonia selama 5 pemerintahan dari Nebukadnezar sampai Raja Kores. Itu yang pertama, Pak. Orang-orang yang mengubah dunia, orang yang mengubah kebijakan-kebijakan untuk kemajuan dunia itu adalah orang yang berani melakukan yang benar, bukan hanya berani melakukan yang baik. Luar biasa. Sadrah, Mesak, Abednego ditemui oleh raja dan mereka dites oleh raja sendiri. Tidak ada orang cendekiawan, tidak ada orang cerdas, tidak ada ahli jampi, tidak ada ahli nujum yang kepandaiannya melebihi mereka. Tidak ada. Bahkan kepandaian mereka ini 10 kali lipat. Itu berarti amat sangat jenius. Yang pertama karena mereka melakukan yang benar. Dikatakan di situ dalam Daniel pasal 1 ayat 12, Daniel mengajak teman-temannya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Lingkungan kita tidak serta-merta membentuk kepribadian kita. Jadi salah kalau orang Kristen mengatakan, oh karena pergaulannya, oh karena hubungan dengan teman-temannya, oh karena lingkungan hidupnya, oh karena dia tinggal di sini dan di situ dan sebagainya. Lalu kemudian ya dia jadi nakal karena lingkungannya membentuk dia nakal. Ya. Dia jadi pemberontak karena lingkungannya ya keluarganya itu broken home. Bapak, Ibu dan Saudara, kita memang ditempatkan Tuhan, diletakkan di tengah-tengah lingkungan yang memang tidak benar. Dikatakan di tengah-tengah lingkungan yang disekelilingi dengan serigala-serigala. Dikatakan kamu aku tempatkan di dunia seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita tidak bisa menyalahkan serigala, kita tidak bisa menyalahkan lingkungan kita berada. Tetapi komitmen kita, apakah kita dapat mempengaruhi lingkungan kita yang dipenuhi dengan serigala, dipenuhi dengan orang-orang yang tidak taat, dipenuhi dengan orang-orang yang membawa kerusakan. Itu kita. Yaitu Daniel mengajak teman-teman sebangsanya untuk tidak menajiskan diri dengan lingkungan yang berdosa. Makanan raja itu sebelum disantap raja itu dipersembahkan kepada berhala-berhala. Daniel, Sadrah, Mesak dan Abednego tahu bahwa sebelum mereka makan, makanan itu telah dimakan oleh berhala-berhala. Yang tidak lain adalah iblis itu sendiri yang menyaruh, yang menyamar sebagai berhala-berhala. Anak kita, keturunan kita mau tinggal di mana? Itu tidak ada satu persoalan. Karena yang penting itu kita sendiri. Yang kedua, berani melakukan yang benar itu berarti berani meyakinkan dan memberi kepastian bahwa kita harus jauh lebih baik dibanding yang lainnya. Ya dalam Daniel 1 ayat 13, Bapak Ibu bisa baca di situ. Kecerdasan itu di bawah sekali nilainya, derajatnya dibanding dengan
keyakinan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan bergantung dengan pengalaman, bergantung dengan tingginya tingkat pendidikan, dengan banyaknya kita punya pengetahuan, karena itu hanya 0,9% dari sebuah keberhasilan di dalam Tuhan. Saya tidak sedang meremehkan pengalaman dan pendidikan, tetapi apalah artinya kalau pendidikan dan pengalaman itu menjadi pedoman kita, menjadi acuan kita, bahkan menjadi kebergantungan kita dibanding dengan bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Bagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Bagaimana air yang pahit bisa menjadi manis. Bagaimana roti mana dan burung puyuh yang jumlahnya berjuta-juta, bahkan berpuluh juta diberikan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun untuk menghidupi bangsa Israel. Itu tidak bisa pakai kejeniusan, itu tidak bisa pakai teknologi semata-mata, itu tidak bisa pakai pengalaman, itu pakai iman. Cerdas oke, jenius oke, berpengalaman oke, ditambah iman sempurna di situ. Didik anak-anak kita itu mulai kecil, bahkan sejak dalam kandungan beriman, bukan bergantung kepada apa yang dunia bisa beri. Itu sangat penting. Karena dengan iman gunung bisa pindah ke laut. Itu tidak bisa pakai teknologi apapun. Dan itu terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Daniel meyakinkan Sadrah, Mesah, dan Abednego, sekalipun kita makan sayur dan minum air putih, itu tidak mengubah, tidak mempengaruhi keimanan kita untuk kita lebih daripada orang lain. Didiklah anak kita, didiklah keluarga kita, didiklah diri sendiri. Saya lebih daripada orang lain karena iman, bukan karena pengalaman-pengalaman dan kepandaian-kepandaian. Berani melakukan yang benar itu berarti ya berani memperlihatkan bahwa kita dapat diandalkan. Daniel pasal 10 ayat 20. Ya, Daniel dan teman-teman sebangsanya 10 kali lebih cerdas dibandingkan para ilmuwan Babel pada waktu itu. Berani enggak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengatakan saya bisa lebih dari siapapun? Kita enggak perlu banyak berteori tentang bagaimana kita bisa menunjukkan kalau saya dapat dipercaya, kami dapat dipercaya, kami dapat diandalkan. Karena bergaul dengan Tuhan, iman kita bertumbuh dalam pengetahuan dan kemampuan. Saya rasa Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego sebagai keturunan Israel memang sebagai bangsa pilihan. Sampai hari ini Israel teknologinya memang itu jauh di atas rata-rata dunia ini. Bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara di seluruh dunia ini menggenggam sekeping tingkat kecerdasan dari Israel. Handphone, TikTok, Google, segala macam. Bapak, Ibu, bahkan Israel akan mengancam negara-negara yang berusaha untuk menerobos ke Israel dengan mematikan seluruh internet di seluruh muka bumi. Itu bisa dilakukan. Seluruh internet dimatikan di seluruh muka bumi kecuali Israel. Israel yang pertama menemukan senjata yang tidak harus pakai manusia ke sana. Ada drone, ada laser, ada Iron Dome dan sebagainya. Tidak ada negara lain termasuk negara adidaya Amerika maupun Rusia sekalipun, tidak ada. Kenapa? Karena ada satu hal dalam dirinya, orang Israel itu begitu lahir 8 hari langsung disunat. Dan kemudian orang tua mereka mengikatkan suatu tali atau suatu tertentu di mana di situ ada 10 hukum Taurat. Dan mereka sejak kecil harus ke sinagog, dididik bukan hanya agama, dididik bukan hanya firman Tuhan, tapi dididik punya mental yang luar biasa. Dididik untuk berani melangkah tanpa takut terhadap apapun. Sejak kecil mereka punya mental itu bukan peminta-minta, tapi pemberi.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bisa makan buah-buah yang bagus, ada jeruk, ada pisang, ada segala macam, itu didatangkan dari Israel dan dibawa ke Singapura, lalu dibawa ke Indonesia. 70% tanah di Israel itu adalah padang gurun, 70%. Tetapi bagaimana bangsa Israel itu bisa memanfaatkan angin yang menjadi embun dan menjadi air yang langsung bisa diminum? Itu Israel. Bagaimana mereka membuat kantong-kantong air di padang gurun, bagaimana mereka mengalirkan air dari sungai Yordan ke pertanian mereka sehingga padang gurun menjadi padang yang subur dan menghasilkan pertanian yang nomor 1. Mereka tidak pakai pestisida, mereka tidak pakai pupuk kimia, mereka semua olah sedemikian rupa sesuai dengan alam. Sehingga makan hasil pertanian, hasil bumi Israel itu tanpa takut ya, keracunan, tanpa takut nanti ada residu-residu dari buah atau sayur atau racun yang dihasilkan dari pestisida. Kalau di Indonesia lain, kita makan bawang, kita makan brambang, kita makan sayur itu kalau tidak dicuci dulu itu bahaya bagi tubuh karena pestisidanya. Saya sering pelayan dengan Pak Arbonso di desa-desa, nyemprot daun bawang itu 3-4 kali, nyemprot kentang itu 3-4 kali, nyemprot tomat dan semua sayur 3-4 kali. Kalau enggak dimakan hama. Hanya tembakau yang tidak disemprot karena tembakau tidak ada hama di situ. Tapi apa kita mau makan tembakau, kan tidak mungkin. Yang kedua Bapak Ibu, selain Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego berani melakukan yang benar, next berikutnya kita bisa melihat bahwa Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego dalam segala hal berusaha menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya terkagum-kagum di dalam pasal 2 di sini. Ada satu pernyataan yang luar biasa di pasal 2. Ya. Ayat yang ke-16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan. Malam itu Daniel memuji Allah semesta langit dan berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan keberhasilan kita. Karena Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hubungan kita, ibadah kita, persekutuan kita, doa kita menentukan keberhasilan kita. Raja Nebukadnezar bermimpi tentang sesuatu yang menakutkan dan dia tidak mau memberitahukan mimpinya seperti apa. Dan kalau Daniel serta teman-temannya dan kalau semua cerdik pandai dan kalau semua ahli nujum, ahli jampi di seluruh wilayah Nebukadnezar, wilayah Babilonia tidak bisa menjelaskan apa yang diimpikan, padahal Nebukadnezar tidak menjelaskan tentang mimpinya itu apa, maka semua mereka akan dibunuh, mereka akan dibinasakan. Tetapi Daniel bertanya kepada pemimpin menteri-menteri di sana, nanti tolong saya dibawa ke raja untuk menjelaskan apa mimpinya dan maknanya.
Lalu Daniel pergi kepada teman-temannya untuk apa? Memohon pada Tuhan. Saat mereka memohon pada Tuhan, saat mereka berintim-intim sama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan memberikan penglihatan. Oh ini loh yang dimimpikan Nebukadnezar, ini loh artinya dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu kemudian Daniel bersama 3 rekannya memuji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada kesulitan apapun, tidak ada satu masalah yang seberat apapun, tidak ada sesuatu tantangan yang sehebat apapun, tidak ada. Kalau itu dibawa kepada Tuhan dulu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebelum jualan, sebelum bekerja, sebelum sekolah, sebelum kuliah, bangun pagi, bangun hubungan dengan Tuhan dulu. Dan Tuhan yang akan memberikan pencerahan pengertian pada kita tentang apa yang akan kita lakukan pada hari itu. Mengapa kita perlu saat teduh? Mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa saya paling tidak suka dengan anak-anak yang bangun selalu kesiangan? Karena itu tanda tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Silakan bangun pagi sambil rebahan puji Tuhan, angkat tangan, atau kita bersujud terlungkup di tempat tidur, kita memuji Tuhan. Di situ ada bangun keintiman dengan Tuhan, karena kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita pengen maju, kalau anak-anak kita pengen maju, kalau keluarga kita ingin semakin luar biasa, tidak ada istilah lain, tidak ada cara lain selain kita bangun hubungan lebih kuat dengan Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang terpanggil dalam namanya. Kalau doa kita hanya sesuatu yang kita ucapkan, ya nyanyi-nyanyi sesuatu yang hanya keluar dari mulut saja, itu tidak ada artinya apa-apa. Tidak haruslah kita itu sampai bagaimana berbahasa roh, bagaimana air mata berlinang-linang, itu tidak harus seperti itu. Tetapi keseriusan kita menjaga hubungan dengan Tuhan, menjaga relasi dengan Tuhan dan menghargai Tuhan, itulah yang membuat Tuhan turut bekerja. Tidak ada cara yang lain. Ya, adik-adik saya jualan, Mbak Dewi dan Mbak Wiwi jualan. Saya bukan sedang mengatakan saya berjasa dengan mereka, tidak. Yang saya lakukan adalah saya datang ke warung mereka, pagi-pagi saya duduk di depan warung mereka, saya doa supaya warung tidak diguna-guna, tidak diserang dan sebagainya, supaya jualannya berjalan dengan baik dan sebagainya. Diawali dengan doa. Saya bilang dengan Pak Rudi Selaras waktu buka food court di mana itu ya, Argomulyo itu ya, di Perumasan itu. Ya saya datang ke sana, kita doa bareng-bareng. Ya malamnya datang lagi, saya doakan di situ. Bukan soal apa, kalau jemaat diberkati, usahanya meningkat, penghasilannya bagus, itu kesejahteraan akan dirasakan. Kalau kesejahteraan dirasakan, nggak ada lagi pertengkaran, nggak ada lagi kebimbangan, kecemasan dan sebagainya. Lebih baik kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat daripada kita menjadi peminta-minta bagi dunia. Daniel sehari 3 kali berlutut dan berdoa. Sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Sekalipun Daniel cerdas, hebat, luar biasa, tapi dia bergantung kepada Tuhan 3 kali sehari. Tidak bisa kita ini mengandalkan kekuatan kita. Saya melihat dunia ini atau orang tokoh-tokoh dunia yang hebat dari sisi orang-orang Kristen kayak Billy Graham dan sebagainya. Mereka pelihara itu persekutuan dengan Tuhan, sekalipun mereka dipakai Tuhan. Ya, Richard Bonhoeffer itu memenangkan lebih dari 1 juta orang Afrika untuk percaya Yesus. Tetapi mereka tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh besar, termasuk John Wesley dan sebagainya, itu mereka memerlukan Tuhan di luar kekuatannya sendiri. Yang ketiga, menjaga hubungan intim dengan Tuhan. Itu apa? Karena ada kekuatan dan kuasa di dalamnya. Bapak Ibu, kalau kita berdoa 1 hari 3 kali, itu kekuatan dari surga itu 3 kali sehari.
Semakin lama kita berdoa, semakin kuat kita. Sambil kerja ada doa dalam hati, pujian dalam hati. Sambil jualan, sambil melakukan apa-apa ada doa, ada pujian dalam hati. Sambil pelayanan, bahkan perjalanan naik motor, naik mobil, doa dalam hati, muji Tuhan dalam hati. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila jatuh nggak akan sampai tergeletak. Kenapa? Topangan Tuhan itu melalui hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Undang-undang media Persia, undang-undang Timur Tengah pada waktu itu melalui kerajaan Babilonia itu dibuat sesuai dengan apa yang dirancangkan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Luar biasa itu. Sampai kemudian dikatakan Daniel dipakai Tuhan sehingga seluruh kerajaan Media Persia harus takut dan gentar pada Allahnya Daniel. Itu ada prasastinya. Di prasasti ditulis bahwa seluruh kerajaan Media Persia yang sepertiga dunia luasnya itu harus takut pada Allahnya Daniel. Luar biasa. Luar biasa sekali. Bagaimana 4 orang bisa mengubah dunia untuk takut sama Allahnya mereka. Allah Yahweh, Elohim. Oleh karena itu mari masih ada kesempatan Bapak Ibu dan Saudara, anak-anak kita. Kata tadi Mas Supri bilang 1 minggu yang lalu Tristan kena overhead, otaknya panas sehingga dari hidung dan mulutnya keluar darah. Matanya terbalik, kejang-kejang, tak sadarkan diri. Karena bisa pengaruh makanan, bisa pengaruh kebanyakan nonton di HP dan sebagainya. Suatu pukulan yang luar biasa. Sampai saya kemudian sama istri bilang, inilah saatnya perhatikan anak-anak. Mas, saya bilang sama Mbak Windu, Mas Supri, sekarang kegiatan-kegiatan di luar yang terlalu menyita, dikurangi, lebih fokus kepada anak-anak. Karena itu darah daging kita, itu masa depan kita. Persiapkan anak-anak itu mempengaruhi kampung, mempengaruhi kota, mempengaruhi Indonesia. Ya. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Jangan biarkan, saya tidak bisa membiarkan anak saya itu bertindak sesuatu yang bisa membahayakan anak saya. Ya. Jangan karena anak-anak kita suka lalu kemudian kita membiarkan mereka. Ya. Kalau makanan bisa merusak, mereka jangan kasih makan itu. Saya bilang jangan kasih makan mie instan yang terlalu sering, jangan kasih makan olahan daging kayak sosis dan sebagainya. Itu sebenarnya semuanya mengandung zat kimia yang membahayakan. 30% generasi Z mengalami penurunan kesehatan, 30% itu karena makanan dan minuman. Makanan instan, kopi yang banyak, apa itu? Gulanya banyak, krimernya, itu otak rusak, jaringan tubuh rusak. Berapa banyak anak-anak muda yang harus cuci darah ya, di bawah usia 30 tahun. Anak teman saya itu sakit diabetes kronis, umurnya baru 10 tahun. Tiap hari 3 kali suntik insulin. Anak teman saya itu. Pak Supri kenal itu. Ya. Pengurus BKGS. Anaknya baru usia 10, mungkin sekarang sudah 12 tahun mungkin. Tiap hari pagi, siang, sore suntik insulin. Karena apa? Pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin. Kesian sekali. Makanan kayak ciki, makanan kayak apa itu, janganlah. Itu bahaya sekali. Yang ketiga, iman yang mengagumkan adalah iman yang bagaimana? Kita bisa lihat next berikutnya. Iman yang membuat dia semakin rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehebat apapun kalau kita rendah hati, kita akan semakin diangkat ke atas. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan semakin diangkat ke atas. Karena semakin kita rendah, Tuhan semakin membungkuk dan mengangkat kita. Tapi kalau semakin kita dengengek dalam bahasa Jawanya itu, Tuhan akan memalingkan wajahnya dari kita.
mengakui kerendahan dirinya. Dalam Daniel pasal 9 ayat 45, Daniel memohonkan ampun terhadap bangsanya. Daniel tidak lupa terhadap bangsanya. Dia tidak hanya eksklusif 4 orang sebagai orang yang berpendidikan tinggi, sebagai orang yang hebat di kerajaan Persia, lalu lupa dengan asalnya. Saat kita dibuat Tuhan berhasil, kita berterima kasih pada orang-orang yang mendoakan kita. Pada saat kita berhasil luar biasa, kita berterima kasih kepada orang-orang yang mendukung kita. Suami kita lah, istri kita lah, anak-anak kita lah, orang-orang segereja kita lah. Saya bersyukur ada orang-orang yang memperhatikan saya, yang hampir tiap hari ngirim doa, ngirim firman renungan, ya kayak Pak Polin, Pak Yanta Karya, teman-teman saya. Satu hal yang menggembirakan. Kenapa? Karena perhatian kita membuat orang lain maju. Saya berusaha setiap hari ngirim ayat firman Tuhan di grup eklesia, di keluarga saya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang mencintai, ya, orang-orang yang mengasihi. Semakin kita memperhatikan banyak orang, semakin doa-doa terbaik itu diberikan untuk kita. Ya. Mengakui kerendahan dirinya, yaitu bahwa dosa itu yang mengakibatkan hukuman yang berat. Kita bukan berdosa kepada manusia, tapi kita berdosanya itu kepada Tuhan. Kalau dosa pada manusia itu tidak ada efeknya terhadap kehidupan kita setelah meninggal. Tapi dosa kepada Tuhan itu efeknya sampai setelah kita meninggal. Sebenarnya seperti itu aja. Kita salah kepada istri kita, salah kepada suami kita, kepada orang lain, kita minta maaf, selesai. Masalah dimaafkan atau tidak sudah selesai. Tetapi kalau kita tidak minta ampun pada Tuhan, itu belum selesai masalahnya. Masalah itu akan dibawa sampai mati, sampai kehidupan yang akan datang. Dan itu tidak selesai. Jadi itu loh. Makanya siapapun suami kita, istri kita, anak kita, saudara kita yang melakukan salah, segera diselesaikan dengan mintakan ampun. Karena dosanya itu sama Tuhan. Gitu loh. Mintakan ampun masalah mereka enggak ngerti kalau kita sedang mendoakan, doakan saja. Doakan orang-orang yang menyakiti kita, doakan orang-orang yang menghalang-halangi kita, doakan orang-orang yang merugikan kita, doakan orang-orang yang mungkin mengkhianati kita, doakan yang baik, doakan supaya mereka semakin diberkati, semakin sadar dan sebagainya. Sehingga kita selalu mengeluarkan buah-buah yang baik, mengeluarkan air yang jernih yang bisa dirasakan semua orang. Doa itu mengubah segala sesuatu. Dan yang terakhir, mengakui kerendahan hatinya artinya apa? Tetap konsisten supaya ada satu pemulihan. Bapak, Ibu dan Saudara, kenapa pemulihan itu diperlukan? Pemulihan itu adalah sebuah kesempatan kita bisa menikmati semua anugerah Tuhan. Apa yang pahit, mungkin begini Bapak Ibu, kita mungkin ada dendam dengan orang lain, kita ada sakit hati dengan orang lain, kita ada kepahitan dengan orang lain. Tidak usah minta orang lain berubah, tidak usah. Kalau dia mau tetap menyakiti kita dan sebagainya, biar aja, tidak apa-apa. Tetapi kita sendiri harus dipulihkan. Kita sendiri yang harus dikuras, kotoran-kotoran itu keluar melalui air mata kita, melalui persembahan kita, melalui pujian kita. Karena itu penting sekali. Dan ini akan membuat kita itu selalu seger. Orang seger bukan karena minum jamu, jogging dan sebagainya sebenarnya, tetapi karena di dalam dirinya itu disangkali, ada penyangkalan terhadap hal-hal yang bisa merusak dirinya, merusak pikirannya, merusak suasana hatinya. Kata orang, zodiak ini saya nggak usah percaya ya, nggak usah percaya itu. Kata orang, zodiak Libra itu adalah orang yang paling mudah berubah moodnya. Dari habis ketawa-ketawa lalu kemudian mukanya sedih, mukanya kecewa. Itu katanya begitu. Saya Libra. Tetapi sebenarnya bukan masalah zodiaknya Libra, Sagittarius dan sebagainya. Tetapi pengendalian kita kepada Tuhan untuk bagaimana kita terus mau dipulihkan, itu yang akan membuat kita itu fresh. Orang melihat kita tuh fresh sekalipun
kondisinya berat, sekalipun banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kebutuhan, tapi orang lihat fresh. Karena orang lihat kita fresh, orang itu senang sama kita. Karena orang senang sama kita, orang itu mau bantu kita gitu. Karena hati yang gembira itu terpancar di wajah yang fresh. Ya. Makanya siapapun hari ini, siapapun kita yang sedang mengalami satu pergumulan-pergumulan yang seperti itu, mari kuras sepenuhnya. Penutupnya Bapak Ibu dan Saudara, iman yang mengagumkan itu iman yang everlasting, iman yang berkelanjutan sampai hidup kekal. Dikatakan apa? Dalam Daniel pasal 12 ayat 13. Tetapi engkau, Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman. Bayangkan, pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Daniel secara fisik mati. Tetapi kuasa firman Tuhan yang ada pada Daniel itu mengalir terus sampai akhir zaman dan digenapi di kitab Wahyu. Apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini, setelah kita mati, pengaruhnya itu sampai jauh. Jangan sampai hanya macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia masih meninggalkan karya-karyanya. Orang percaya mati masih meninggalkan teladan-teladannya. Itu yang dimaui Tuhan. Dan saat dibangkitkan di akhir zaman, orang akan mengatakan, karena bapak lah, karena ibu lah, karena saudara lah, saya bertahan sampai hari ini. Saya kuat sampai hari ini. Bisa bertemu Bapak Ibu di awan-awan di surga. Dan itu penting. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan lewat Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. 4 pemuda yang luar biasa yang punya komitmen di dalam Tuhan. Kami tidak mau melihat kelemahan kami, lingkungan kami, bahkan pendidikan kami. Kami mau supaya ya Tuhan kami mengubah diri kami sehingga kami boleh mengubah lingkungan kami. Mengubah situasi keluarga kami, mengubah situasi gereja, tempat di mana kami memuji menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami akan perjamuan kudus, Tuhan berkati. Bapak Ibu dan Saudara, mari siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Pemain musik akan nyanyikan suatu pujian, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam roh, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Bersama-sama kita awali dari awal. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku
dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Dengan setengah suara kita nyanyikan pujian dari awal. Satu dalam rohmu, satu dalam kasih-Mu, satu Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan penuh berkat. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami diberi kesempatan sekali lagi untuk menghargai, untuk mengingat-ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, kematian Tuhan menebus dosa kami, kebangkitan Tuhan dan kenaikan Tuhan ke surga untuk menyelamatkan kami. Tuhan, jikalau Engkau tidak datang ke dunia dan tidak mati disalibkan, maka dunia ini akan dilenyapkan seperti saat Tuhan melenyapkan pada zaman Nuh dengan air bah. Syukur kepada Tuhan bahwa Yesus meninggalkan surga dengan kemuliaannya, datang ke dunia yang penuh dengan dosa dan kekotoran, untuk supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibersihkan dari kekotoran, dari kenajisan, dari dosa, dan diangkat menjadi anak-anak Allah, memiliki warisan kerajaan surga. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Perjamuan kudus-Mu menjadi berkat bagi kami. Demi dan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Petugas saya mohon maju ke depan. Jemaat, Bapak Ibu Saudara, silakan menerima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang telah menerima perjamuan kudus, berdoalah mengucap syukur. Sementara Bapak Ibu dan Saudara yang telah menerima, silakan bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bawa diri kita mau bawa perjamuan kita.
Kita mau supaya ada satu hal yang terjadi untuk mengubah kita menjadi lebih berguna di hadapan Tuhan. Karena tak kalah Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, itu semuanya untuk kita. Bukan karena dunia ini Tuhan mau menyelamatkan kita, tapi karena kitalah Tuhan mau menyelamatkan kita. Supaya dosa kita hilang dari kehidupan kita dan kita dikembalikan sebagai rupa dan gambar Allah. Karena kita diciptakan bukan dari dosa, tapi dari benih ilahi yang kudus, yang suci, yang serupa dan segambar dengan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Sama-sama mari kita angkat roti ini. Saat Tuhan menjamahnya, biarlah terjadi sesuatu kuasa yang ada dalam diri kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dilimpahkan. Karena tak kalah Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu sekalian. Terimalah dan jadilah peringatan akan daku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Diberkatilah, haleluya. Mari angkat cawan, naikkanlah permohonan kepada Tuhan. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk kehidupan kita. Berdoalah secara khusus. Tuhan berkasihan atas kita. Tuhan pemelihara kita. Terpuji. Ketika Yesus mengambil cawan, Ia mengucap syukur atasnya, memberkatinya dan membagi-bagikannya kepada para muridnya dan berkata, cawan ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang aku tumpahkan bagi kamu sekalian untuk pengampunan dosamu. Terimalah, minumlah, jadikanlah ini peringatan akan daku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah, haleluya. Terpujilah Tuhan, berkat atas seluruh jemaat yang hadir, atas mereka yang sakit, atas mereka yang mengalami penderitaan, sehingga mereka dipulihkan, diberkati dan berbahagia selalu. Demi dan dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Gelas perjamuan kita kembalikan. Ya, sambil gelas perjamuan dikembalikan, kita akan menyaksikan dan mendengarkan informasi warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jumat, Minggu 5 Oktober 2025. Pelayan ibadah, Minggu 12 Oktober. Ibadah raya yang pertama pada jam 6 pagi, WL akan dipimpin oleh Ibu Wiwi, dibantu singer Ibu Rianti, Ibu Ana, dan Ibu Endang S. Musik akan dilayani oleh Bapak Rudi, Bapak Heri, dan Bapak Supri. Penyambut jemaat oleh Ibu Ngadino. Ibadah raya yang kedua pada jam 8 pagi, WL akan dipimpin oleh Ibu Nunia, dibantu singer Ibu Dari, Ibu Ana, Ibu Novi, dan Saudari Tessa. Pemain musik akan dilayani oleh Saudari Tania, Bapak Erwan, Bapak Rilian, Saudara Ardesto, dan Saudara Stevian. Penyambut jemaat akan dilayani oleh Bapak Dedi, Bapak Aan, Ibu Nunia, Ibu Ani, Saudari Tata, dan Saudari Shirley. Firman Tuhan pada ibadah raya yang pertama dan kedua akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gideon Sutarwo. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi segenap jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Sukarmin di Rekesan, Ibu Jatmi di Jetis, Ibu Endang Slamet di Jetis, dan Ibu Dian di Ponorogo. Mari adik-adik ikuti sekolah minggu Ecclesia Kids.
setiap hari Minggu pada jam 8 pagi bertempat di ruang serbaguna Eklesia. Ikuti Youth Eklesia Faith of Enoch setiap hari Sabtu jam 4:30 sore. Kami tunggu kedatanganmu ya. Nikmati hadirat Tuhan di doa pagi pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada jam 5 pagi bertempat di Gereja Eklesia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi segenap jemaat yang baru pertama kali hadir pada minggu ini. Kami mengharapkan kembali kehadiran Bapak Ibu semua di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada sebelum ke Bapak Gembala ada satu tambahan informasi dari tim Tamborin. Untuk kelas Tamborin anak-anak akan dimulai hari ini setelah selesai ibadah untuk anak-anak yang kelas SD ya. Kelas SD silakan nanti yang mau ikut Tamborin bisa berlatih hari ini setelah selesai ibadah. Juga mohon dukungan doanya untuk rencana Natal kita untuk tahun ini. Kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal pada tanggal 24 Desember. Jadi kita akan adakan tanggal 24 Desember, nanti sekitar jamnya akan menyusul, jadi mohon dukungan dan doanya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun pada minggu ini maupun minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Bapak Ibu dan Saudara untuk yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan, bersyukur bisa beribadah dan kita bertemu di minggu depan. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah ini. Kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Kita boleh meninggikan Dia. Bapa surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang tidak akan pernah melebihi kami. Sehingga kami menyerahkan saudara kami yang dalam kelemahan, Bapak Pendeta Tobing, Ibu Nunu, demikian juga Pak Imbang, Pak Joko, saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dimanapun mereka berada, yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan berkehendak untuk menolong, terbaik untuk mereka. Kesempurnaan kesembuhan Tuhan nyatakan. Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan kami yang mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan. Tuhan kuatkan, teguhkan Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota Dewan Pusat sampai daerah, gubernur, wali kota, bupati, sampai pejabat terendah sekalipun, saling bahu-membahu, saling bekerja sama bangkit, membawa Indonesia menjadi maju dan berkembang. Tuhan akan menolong untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara ini. Tuhan berkati juga gereja-gereja di seluruh Indonesia bersatu padu, saling mengasihi, saling bergandeng tangan. Kami menyerahkan seluruh jemaat supaya mereka tidak ada yang undur imannya, supaya mereka terus menghargai Tuhan, supaya mereka terus dalam kontrol Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna. Kami menyerahkan anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami masing-masing, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan kami sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau yang menjauhkan kami kecelakaan, mara bahaya. Engkau menjauhkan kami dari segala kutuk apapun juga. Engkau yang melimpahkan kami dengan segala kebaikan surga. Terima kasih. Kami bersyukur tak yang melayani hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati dengan berbagai kebaikan yang dari surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita pulang dan membawa berkat yang daripada Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, yang sanggup menciptakan langit bumi dengan segala isinya, dan yang sanggup memberikan pemeliharaan atas kehidupan kita. Turunlah dan kebaikan, kemurahan, kedamaian dan perlindungan, sukacita dan damai sejahtera, dijauhkan dari sakit penyakit yang membahayakan, dijauhkan dari mara bahaya, diberkatilah seluruh umur hidup kita dengan segala kebaikan surga yang dinyatakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak terima kasih. Silakan duduk bersaat teduh. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.